Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Saya Yuan Badrianto, dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Dan saya adalah salah satu dosen yang mengampu mata kuliah MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS yang diampu pada semester 3. Mata kuliah ini memberikan gambaran kepada mahasiswa mengenai pokok-pokok utama dalam bidang manajemen sumber daya manusia yang aplikatif di organisasi. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi, yaitu kita melihat kepada sikap di mana kerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian juga pengetahuannya yaitu menguasai konsep teoritis ilmu manajemen yang diterapkan dalam berbagai ruang lingkup regional, nasional maupun internasional. Kemudian juga ada keterampilan umum yaitu mampu mengkaji pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, juga yang khususnya adalah mampu menyelesaikan permasalahan dalam manajemen sumber daya manusia. Adapun CPMK-nya mengetahui berbagai konsep dasar MSDM yang menjadi dasar teori dalam mengelola sumber daya manusia yang efektif. Kemudian juga memahami isu-isu terkini yang terkait dengan MSDM. Selanjutnya juga memahami ilmu manajemen sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat, baik pada lingkungan regional, nasional, maupun internasional. Dan menganalisis masalah-masalah yang muncul dalam pengelolaan sumber daya manusia. Adapun sub CPMK-nya adalah menjelaskan konsep dasar manajemen sumber daya manusia, kemudian juga mengidentifikasi peran dan fungsi manajemen sumber daya manusia, memahami ruang lingkup dari manajemen sumber daya manusia, memahami perencanaan sumber daya manusia, mendiskusikan proses rekrutmen dan seleksi, kemudian juga menjelaskan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, dan juga memberikan motivasi serta pemberdayaan sumber daya manusia. Selanjutnya, dari sub CPMK juga adalah memahami sistem kompensasi, menganalisis dan membedakan antara deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, memahami faktor-faktor motivasi kerja, memahami arti penting kepuasan kerja, kemudian juga memahami isu-isu terkini dalam manajemen sumber daya manusia, mengelola masalah-masalah dalam sumber daya manusia, dan mengatur strategi dalam menghadapi tantangan sumber daya manusia di era global. Dan materi pembelajaran ataupun pokok bahasan kita akan mempelajari terkait dengan konsep dasar dari manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, peranan dan fungsi manajemen sumber daya manusia, juga ruang lingkup manajemen sumber daya manusia, perencanaan sumber daya manusia, proses rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, memotivasi dan bagaimana pemberdayaan sumber daya manusia. Selanjutnya adalah sistem kompensasi, kemudian kita akan melakukan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, bagaimana memotivasi kerja karyawan. Selanjutnya adalah kepuasan kerja. Terus juga kita akan membahas isu-isu terkini dalam manajemen sumber daya manusia, masalah-masalah dalam manajemen sumber daya manusia, serta bagaimana tantangan sumber daya manusia di era globalisasi. Nah, adapun sistem pembelajaran ataupun mode perkuliahan menggunakan pendekatan Student Learn Center, yaitu metode active learning di mana mahasiswa akan didorong untuk mengungkapkan bagaimana kemampuan mereka secara mandiri dan kolaboratif, dan pastinya akan difasilitasi untuk aktif dalam pembelajaran tersebut. Dan bentuk pembelajarannya adalah case-based learning ataupun pembelajaran berbasis kepada masalah. Selain itu juga ada FGD, focus group discussion, untuk menemukan problem solving dan juga tindakan preventifnya seperti apa. Penilaian mata kuliah dengan indikator penilaian meliputi absensi 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Baik, untuk selanjutnya mari kita simak video pembelajaran dari saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Hari ini kita akan sama-sama kembali kuliah di mata kuliah MSDM ya. Ini adalah pertemuan yang kedua. Baik.
Setelah kemarin kita membahas tentang apa? Yaitu bagaimana kita bicara tentang konsep dasar MSDM. Dari mulai sejarah, kemudian definisi. Teman-teman sudah tahu ya bahwa MSDM itu sejarahnya dari mulai teman-teman tahu bagaimana plan, do, check, action dari Deming, ada muncul Human Resource Development yang membahas tentang administratif, kemudian kita bicara Human Resource Business Partner, kemudian juga sekarang muncul Human Capital. Dan ada lagi istilah baru yang akan muncul yaitu Human Growth. Bahkan teman saya sudah menggagas bagaimana di era digital ini kita akan mengadop digitalisasi terhadap proses HR. Nah, teman-teman nanti harus bisa beradaptasi bagaimana teknologi yang akan kita sama-sama modifikasi ataupun diabsorb teknologinya di bidang HRD. Contohnya kayak gimana sih Pak? Contoh ya, kalau teman-teman nanti masuk di Audi, amin ya, perusahaan Audi, itu kalau rekrutmen, teman-teman cuma tinggal masuk ke dalam mobil Audi dan Audinya sudah bisa merecognize siapa diri Anda. Hobinya apa, Anda pakai baju apa, kondisi emosional Anda kayak gimana, jadi yang menginterview adalah mobil, bukan orang. Itu kan teknologi AI, disematkan ya. Oke, jadi menarik banget dan hari ini saya akan membahas terkait dengan bagaimana peran, kemudian fungsi daripada HRD saat ini dan nanti masa akan datang. Oke, hari ini juga sama-sama kita akan melakukan brainstorming ya. Gagasan-gagasan apa supaya masa depan teman-teman ketika menjadi seorang HRD paham bagaimana digitalisasi era teknologi itu akan disematkan. Saya menulis buku di sini. Salah satu di antaranya adalah Human Resource Management di era digital. Dengan teman-teman saya. Anda boleh membacanya ya sebagai salah satu referensi. Silakan ke perpus ataupun teman-teman bisa mencari referensi lain. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke sini ya, teman-teman semua. Saya akan bertanya kepada teman-teman yang hadir hari ini dan saya sudah cek di e-kampus yang hadir hari ini. Terima kasih banyak, ada 20 orang ya. Oke, ada Mas Nur, ada Kak Azwa, kemudian ada Mas Rizky, terima kasih. Sekarang saya akan bertanya, apa sih yang Anda ketahui terkait dengan MSDM? Manajemen Sumber Daya Manusia. Apa yang Anda ketahui? Kerjanya apa sih, Mas? Mungkin suatu rekrutmen dalam perusahaan. Oke, ngerekrut orang ya Mas ya? Ya, ada lagi? Selain rekrut, Kak Azwa? Penilaian kinerja mungkin, Pak? Penilaian kinerja. Baik, nanti saya akan coba petakan ya, fungsi dan perannya itu seperti apa. Tapi mungkin tidak akan terlalu detail, karena nanti setiap pertemuan kita akan bahas dan saya akan korelasikan dengan bagaimana digitalisasi yang diterapkan di HRIS. Oke, ada lagi yang tahu lagi selain rekrutmen, performance appraisal? Ada lagi? Ya, Mas? Itu tentang pengupahan. Pengupahan, oke. Ada yang mau kerja tapi nggak diupah? Nggak ada. Nggak ada dong ya, karena yang namanya kerja berarti diupah ya. Oke, baik. Sebetulnya banyak fungsinya ya. Di sini fungsi daripada HR tuh banyak teman-teman semua. Dari mulai rekrutmen, training, performance appraisal, kemudian juga tadi pengupahan, mencat orang, termasuk mengupdate bagaimana data-data karyawan di sistem BPJS banyak ya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang saya korelasikan kembali nih, apa perbedaannya? Kan teman-teman sudah belajar kemarin ya tentang konsep. Apa perbedaannya antara human capital, human resource, human business partner, human growth, kemudian nanti ada human digitalisasi ya, digital science, dan nanti berkembang kembali. Nah, perbedaannya yang di belakang kelihatan nggak, Mas? Kelihatan, Pak. Oke, boleh di sini dibacakan? Kalau HC menekankannya kemana? Human kapitalis. Oke, lebih menekankan kepada aset, bahwa manusia itu aset. Sementara kalau human resource itu menekankan kepada administratifnya. Tahu nggak teman-teman, ketika teman-teman dulu bekerja, mungkin ada yang berpendapat bahwa HR kerjanya ngapain? Rekrut, bayar gaji, pecat. Gitu kan ya? Itu adalah bagian HR. Tapi kalau bagian HC, itu pengembangannya. Bagaimana teman-teman diakses, Anda kelebihannya apa, diintervensinya seperti apa, begitu. Karena itu akan menjadi aset, ya.
Oke, teman-teman juga harapannya adalah Anda nanti jadi aset ya. Kemudian juga di sini saya akan sampaikan kepada teman-teman semua bahwa terkait dengan matriks dari HR level, kalau bekerja di HRD itu ada levelnya dari mulai level staff, level supervisor, kemudian level manager dan general manager. Oke. Nah, teman-teman mengawali karir dari staff dulu ya. Saya sampaikan, sebagai seorang mahasiswa, Anda upayakan generalis dulu. Semua tahu Pak, semua bisa, tapi belum expert. Gitu ya, itu saran saya. Supaya dari hulu ke hilirnya itu Anda tahu. Kerjaannya apa saja, ini Anda bisa lihat di sini ya. Nanti ketika Anda sudah punya, wah saya kayaknya sukanya di bagian industrial relation. Berarti Anda nanti mulai masuk mempelajari unit-unit kompetensi. Yang saya tunjukkan ini teman-teman semua, ini adalah unit-unit kompetensi dari SKKNI. Boleh dicatat ya, SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Jadi kalau mau kerja di Indonesia, di jabatan tertentu itu ada standarnya teman-teman semua. Mau kerja jadi operator, di sini ada yang jadi operator? Ada standarnya. Standarnya berdasarkan dari SKKNI. Bahkan mohon maaf ya, perempuan-perempuan yang suka nemenin karaokean itu ada standarisasinya. Itu ada teman-teman semua. Apalagi teman-teman yang jadi HRD kan ya. Ada standarnya. Standarnya ini SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nomor 149, silahkan dicatat, tahun 2020. Kalau ada yang mau kerja sebagai HRD, itu landasannya ya. Nah, kemudian di sini ada unit-unit kompetensinya. Dari level staff ada 4 minimal, level supervisor ada 5, kemudian level manager itu ada 15, dan level general manager juga ada 15. Tapi semakin level ke sini berarti kan semakin berat kerjaannya ya. Oke. Saya punya 12 staf HRD dulu, dan mereka akan melakukan perancangan dari awal. Kamu tuh mau ngapain tahun depan? Gitu ya. Jadi nggak ada lagi istilahnya rutinitas job, nggak ada. Rutinitas job itu bagian daripada sesuatu yang menurut saya biasa dikerjakan. Tapi harus ada ide. Idenya apa? Pak, tahun depan saya akan koordinasi dengan bagian serikat untuk nyusun welfare ini. Biar nggak dituntut kan ya? Maksudnya tidak ada demo kan ya? Saya merencanakan itu dari mulai tahun ke tahun. Apa kesejahteraan yang harus kita tingkatkan? Nah, itu di level manager dan general manager. Oke, baik, sekarang saya coba ke sini ya teman-teman semua. Saya akan coba petakan. Dari sini kita sama-sama, sebelum nanti brainstorming, saya akan jelaskan dulu bagaimana fungsi dan peran dari HRD. Nanti Mas Rian, Kak Azwa, atau siapapun boleh mengemukakan pendapatnya. Kalian jadi HR, tujuannya buat apa sih? Tujuan akhirnya adalah apa kira-kira teman-teman semua? Tujuan akhirnya? Meningkatkan produktivitas perusahaan kan? Ya, yang harapannya meningkatkan produktivitas apa N ini? Nanti Pak. Nasional. Ya kan ya? Sebelum kita meningkatkan produktivitas perusahaan, maka harus meningkatkan produktivitas dari karyawan, betul, pekerja. Di sini ada Anda yang melakukan Human Capital Framework Circle. Namanya Human Capital Framework Circle. Melakukan perencanaan, melakukan yang namanya acquiring, melakukan developing, melakukan retaining, dan melakukan maintaining. Itu ya, jadi ingat, supaya nanti teman-teman atau kalian sudah tidak lagi disebut, HRD kerjanya cuma rekrut, bayar gaji, pecat. Planning, nyiapin apa di sini? Nyiapinnya adalah perencanaan budget. Ya. Budgetingnya berapa? Contoh, misalnya di sini, saya punya Mas Riz sebagai bagian payroll. Bulan Oktober saya akan tanya, Mas, kira-kira budget tahun depan berapa ya? Dia harus bisa mengkalkulasikan, Pak, 2-3 tahun kemarin yang rembulan sekian jam, Pak. Sehingga prediksinya tahun depan sekian jam.
naik gaji 2 tahun ini inflasinya sekian-sekian Pak. Jadi prediksinya tahun depan sekian Pak. Sehingga budget yang harus dikeluarkan tahun depan sekian Pak. Ditambah bonus kurang lebih sekian. Jadi saya punya gambaran. Oke, begitu. Planning. Direncanain lagi di sini bagaimana manpower planning. Pak, tahun depan itu kita akan yang namanya expand bisnis. Kira-kira butuh berapa orang? Dikalkulasikan lagi sama Mas Nur misalnya ya. Sebagai bagian dari human bagian rekrutmen. Kalkulasikan manpower planningnya berapa, analisa beban kerjanya di sini. Termasuk Anda, kalau bagian industrial relation, Anda prediksikan isu-isu apa yang akan terjadi tahun depan. Industrial relation, bagian hukum nih, prediksikan. Kira-kira kayak gimana? Di sini kita bicara tentang kebijakan atau policy-policy yang nantinya bisa terprediksikan. Sehingga kita bisa melakukan tindakan preventive action. Ngomong sama siapa? Bagian serikat pekerja, ya kan ya? Yuk kita sama-sama mempersiapkan ini. Karena tugas kalian sebagai HR itu sama serikat pekerja itu adalah partner, bukan musuhan. Oke. Di sini ada lagi merencanakan KPI, Key Performance Indicator. Indikator apa? Lanjut lagi di sini acquiring, dapat dari mana orangnya, internal atau eksternal. Nah, berarti fungsi dan peranan HR di sini ada planner, gitu kan ya? Ada recruiter, Pak, konseptor, thinker di sini. Gak ada lagi yang namanya HRD itu hanya mengerjakan kerjaan rutinitas job. Apalagi kalau misalnya nanti kita tarik kepada perusahaan. Developing kira-kira apa? Di sini ada TNA. Ada yang tahu TNA? Training Need Analysis. Kalian kalau kerja nggak mau dikerjain doang kan, tapi mau dikembangkan kan? Betul. Mau tambah pinter kan? Betul. Ya. Kalau mau tambah pinter berarti orang HRD-nya harus nyiapin TNA dong. Training Need Analysis. Si A, si B, si C, saya akan akses kebutuhannya apa di sini. Assessment. Ada lagi di sini kita bicara tentang bagaimana performance appraisal yang tadi disampaikan sama Kak Azwa. Penilaian kinerja Pak, ini. Ketika kinerja bagus berarti kamu harus melihat kepada jenjang karir kan? Ya, ada yang mau mentok karirnya enggak kan? Enggak. Maka kita harus melakukan perencanaan jenjang karir. Terus di sini juga kalian mau dihargain nggak sih di perusahaan? Mau dong. Mau. Kita juga harus menghargai karyawan kita kan. Maka di sini kita siapkan yang namanya talent management, memanage talenta. Oke, dan lain-lain nanti akan saya bahas satu persatu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini hanya gambaran fungsi dan konsep serta apa yang menjadi peranan HR saja sebagai umum ya. Nanti lebih menarik lagi, ini kayak gimana nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke retain. Retain itu adalah bagaimana kita mempertahankan karyawan. Gimana caranya? Pasti jawabannya adalah gimana caranya supaya karyawan betah? Dikasih bonus. Oke, ada lagi? Naik gaji. Ya, ini bonus naik gaji urusan duit. Ya kan ya? Tapi kalau kalian di level tertentu, duit itu akan ngikutin. Kalian pasti akan butuhnya adalah pengembangan diri, Pak. Itu kan ya? Jenjang karir, Pak. Ya, kalian suatu saat pasti akan ngejarnya bukan duit. Tapi jenjang karir, pengembangan diri, self-esteem, itu. Mungkin saat ini kita bicaranya kerja itu cari duit, benar. Tapi satu momen Anda sudah akan duit itu ngikutin Anda kalau misalnya kita sudah punya pengembangan diri yang bagus. Dan maintaining. Di sini ada industrial relation, ada HRIS, ada pemutakhiran data. Di sini pusatnya. Termasuk juga PKB dan PP. Ini urusannya maintaining. Sebelum kita bicara ini, maka teman-teman harus mempelajari dulu organization strategi. Kemarin saya sudah bahas tentang balance scorecard. Nah, masih ingat ya, balance scorecard sebagai organisasi strategi. Kemarin kan kita bicara tentang gambaran umum juga. Di sini satu ada profit, masih ingat? Oke, Mas Riz, keduanya apa? Masih ingat nggak, Mas? Proses. Oke, proses. Terima kasih, Mas Riz. Proses. Terus Kepuasan pelanggan. harus memuaskan pelanggan. Dan satu lagi, teman-teman semua, kita bicara tentang manusianya, yaitu learning and growth. Jadi kalau saya di bulan Oktober meeting sama BOD akan membahas ini. Ya. Oke. Nah,
Sebelum ke sini, kita akan membahas di sini bisnis strategi. Di sini kita tahu core value perusahaannya apa, kemudian juga kita bicara visi dan misi perusahaan itu bagaimana, dan juga di sini bisnis proses. Sehingga kalau teman-teman bisa memetakan ini semua, ini adalah peran-peran dan fungsinya HRD, gitu ya, yang dipetakan menjadi 9 pilar, teman-teman. Nah, ini 9 pilarnya. Untuk materi bisa di-download di e-kampus ya. Termasuk teman-teman kalau butuh apapun itu terkait dengan prosedur, silahkan komunikasi dengan saya. Termasuk kalau misalnya teman-teman mau baca buku ini, saya punya soft filenya nanti akan saya share. Oke. Nah, ini 9 pilar fungsi dan perannya HRD sebagai perencanaan, rekrutmen, training, compensation benefit, administrasi, dan seterusnya. Anda mengambil perannya di mana, sesuaikan dengan skill Anda nanti. Tapi sekali lagi saya tekankan di awal-awal, yaitu teman-teman menjadi seorang yang generalis dulu. Nanti kalau sudah 2 atau 3 tahun baru Anda spesialis, itu saran saya. Ya, supaya tahu dulu prosesnya kayak gimana. Oke. Baik, nah sekarang itu untuk fungsi sudah saya terangkan ya teman-teman semua. Baik itu bagian rekrutmen, kemudian tadi training development dan lain-lain akan saya detilkan nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, sekarang kita akan sama-sama di sini melakukan yang namanya diskusi. Oke, kita diskusi dan fokus group discussion. Silakan teman-teman membentuk kelompok, saya tentukan ini kelompok 1 ya. Ketuanya sama siapa? Mas Rizky ya. 2 Kak Rian yang di belakang. Oke. 3 Kak Azwan, Mas Riz ya, dan Mas Arman ya. Oke, baik. Saya silahkan teman-teman semua, karena kalau Anda membuat konsep fungsi HRD seluruhnya tidak akan terkejar. Jadi sekarang saya tentukan aja Mas bagian rekrutmen ya. Oke. Kakak mau bagian apa Kak? Training development. Ya. Kakak Aswa apa? Penilaian kinerja. Mas Riz UPA, urusan duit ya. Mas? Hubungan industrial. Hubungan industrial, oke, orang hukum ya, baik. Nah, silahkan kalian diskusi, yuk bentuk kelompok. Saya akan berikan waktu 20 menit untuk fokus group discussion, brainstorming ya. Keluarkan ide-ide kalian. Oke, pastikan Anda mengetahui apa isu terkini. Oke ya. Isu terkininya apa sih? Nggak usah banyak-banyak, cukup 2 atau 3 item saja. Isu terkininya apa? Kemudian harus menentukan. Oke, Mas Rian harus menentukan dan teman-teman harus menentukan tindakan preventif dan solusinya kayak gimana. Clear ya? Kurang peran aktif dari HR. Coba. Kan Udah Mas? Ya, tadi instruksi saya ya. Untuk yang tinggi konflik antar manajemen ini kan itu manajemen dan karyawan, berarti kita butuh tentang membangun komunikasi Betul. dengan dan forum rutin dan survei engagement. Betul. Nah, gimana Kak? Saran yang lain? Yang lain gimana yang lain? Mungkin ini kita Iya. untuk melibatkan pengawas serikat pekerja dalam menyusun PKB atau PP. Berarti ini untuk urusan yang tidak ada. Tidak ada PP dan PKB. Oh iya, Betul. gitu ya. Oke, 20 menit sudah selesai, teman-teman semua. Yuk, silakan duduk kembali ke tempat masing-masing. Ya, kita akan sama-sama menuangkan ide ataupun gagasannya. Kira-kira apa sih yang menjadi isu? Kemudian juga apa yang menjadi solusi dan tindakan preventifnya. Dimulai dari kelompok, tadi saya ke Mas Rian. Oke, ke Mas Rizky dulu deh. Ya, Mas Rizky, coba hasil diskusinya gimana tadi Mas? Ya, di situ aja Mas, nggak apa-apa. Ya, waktunya juga terbatas. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari kelompok 1 kami membahas terkait fungsinya yaitu rekrutmen. Oke Mas. Nah, di sini kami membahas terkait ada beberapa masalah yang terjadi di lapangan, dan juga kita akan membahas juga solusi dan langkah preventif. Oke, apa aja tuh masalahnya kita ada 3 ya. Itu yang pertama adalah kandidat tidak sesuai kebutuhan. Oke, kandidat tidak sesuai. Ya, kandidat tidak sesuai, dan solusi dan preventif yang
kita diskusikan, yaitu membuat job description yang jelas dan gunakan assessment tools atau psikotes dan assessment. Oke, tahan dulu Mas, baru satu ya, clear. Sekarang ke kelompok 2. Coba kelompok 2, isu yang dimunculkan tadi satu saja, Mas. Baik, Mas Rian ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari wabarakatuh. kelompok 2 ini menjelaskan terkait permasalahan di tiap fungsi HRD yang kebetulan adalah di bagian training development. Oke, Yang TND. pertama, permasalahannya adalah di masalah budget atau keuangan. Oke, budgetnya. Hasil diskusi dari kelompok kami menemukan solusi dan preventifnya adalah menggunakan training internal dan efisiensi tools. Oke, baik. Tahan dulu Mas, itu ya. Nanti Mas Rizky nomor 2, nomor 3-nya kita nggak bahas ya. Ini juga sama, ini satu-satu dulu aja ya. Oke, baik. Nomor 3, ini maksudnya adalah karena training itu mahal gitu ya Mas ya. Jadi kita gunakan budget internal ataupun trainer internal dulu. Ya, supaya tidak bayar trainer-trainer dari luar. Oke, good solution. Kak Azwa? Baik, kami dari kelompok 3 sudah diskusi tentang fungsi. Dari sini kita mendapatkan masalah dari penilaian kinerja. Oke, penilaian kinerja. Subjektif, dan tidak transparan. Hasil penilaian tidak ditindaklanjuti, karyawan tidak paham standar penilaian. Oke, baik. Terima kasih. Ini kasus-kasus yang sering terjadi karena bahasanya yang mau pinter, mau nggak pinter, gajinya sama. Begitu kan ya? Betul. Nah, ini tugasnya Kak Azwa nih nanti. Bagaimana penilaian kinerjanya yang harus betul-betul diukur. Mas Riz, masalahnya tadi apa? Kami sudah berdiskusi di mana tentang pengupahan Oke. kita menemukan masalah yaitu upah tidak kompetitif dengan pasar. Siap. Mau dibayar berapa sih Mas? Diskusi daripada kelompok 4 Ya. itu terkait solusi dan preventifnya yaitu melakukan benchmark Oke, gaji secara benchmarking ya. berkala. Siap. Untuk benchmarking, teman-teman semua juga harus mengidentifikasi kenaikan inflasi tiap tahun ya. Saya biasanya benchmarkingnya sama Michael Page karena gajinya lumayan gede-gede. Kan mau pada gajinya gede kan ya. Ya. Nah, benchmarkingnya ke Michael Page atau ke Eon Hewitt, terserah teman-teman ya. Terakhir, Mas Arman ya. Oke, Mas. Kita dari kelompok 5 hasil diskusi, masalah yang kita temukan itu adalah tentang pemutusan hubungan kerja ya. PHK ya. Itu tidak selalu sesuai prosedur. Oke. Solusinya Untuk solusinya itu kita coba Sesuai libatkan prosedur. pengawas disnaker, terus juga serikat pekerja itu dalam penegakan regulasi ini. Oke, Serikat Pekerja SPS ya. Siap. Oke, ini beberapa dari hal-hal yang teman-teman bisa identifikasi ya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Untuk hari ini saya rasa cukup. Silakan teman-teman mempelajari kembali kepada materi-materi yang ada di e-kampus. Ya, silakan dibuka kembali. Nanti kita sama-sama melakukan monitoring di e-kampus. Terima kasih banyak untuk waktunya. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Jaga kesehatan selalu dan saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Pertanyaan akan saya tampung di e-kampus ataupun di grup WhatsApp ya. Oke, karena waktu kita juga sekarang terbatas. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.